Kalau yang PK2 bisa kesempatannya adalah membuat satu buah jurnal ya. Karena sebenarnya UAS juga diukur nilainya berdasarkan kalian bisa create satu buah jurnal. Di mana persyaratannya adalah di bawah 20 Turnitinnya, 20% Turnitinnya ya. Makanya kemarin kalian udah pernah diajakin kan sama kayak Ale, Encon dan lain sebagainya ya. Apalagi yang tim-tim jurnal Pandawan kayak ada Ale, terus siapa lagi yang Pandawan? Sela ya. Sela di jurnal apa? TMJ. Siapa lagi? Sausan di Sabda. Nah, kayak gitu. Jadi paling enggak kalian buat create satu jurnal sebagai nilai UAS kalian. Terus yang kedua sebagai support atau kontribusi kalian. Oke? Sebelumnya kan aku juga udah pernah sounding kan bahwa jurnal itu akan dipakai saat nanti kalian mau skripsi. Di mana itu salah satu syarat PO Pesta Plus. PO Pesta Plus itu ada 10. Di mana 10-10-nya itu sebenarnya poin wajibnya adalah satu jurnal internasional sama satu jurnal nasional ya. Nah, makanya kalian create dulu untuk di awal untuk pemanasan biar kalian tahu itu paling enggak untuk jurnal nasionalnya dulu ya. Itu berlaku untuk yang PK2 juga nih, berusahanya untuk buat paling enggak create satu buah jurnal. Itu kalau tips and triknya adalah di mana-mana itu pasti akan dipakai. Jadi kalau kita kayak mau buat produk, kita pasti ada contoh kan ya, role modelnya. Ya gitu, kayak Yansa mau buat yang pancake, pasti dia ngelihat sesuatu dulu dong. Oh kayak ini pancake ini enak, berarti kayak Yansa mau tiru berdasarkan dari yang dia udah pernah coba, tapi bikin versi baru dia, ya kan? Nah, jurnal pun begitu. Jadi setiap orang masing-masing silakan cari satu paper yang kalian mau create. Jadi kayak di ATM ya, di Prili namanya. Berarti kayak di ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Ya, pembahasannya kurang lebih sama mengenai itu, tapi objeknya yang berbeda. Ya, misalkan yang satu bahasnya tentang es cendol, nah satu lagi es doger kayak gitu. Itu kan hal yang beda, walaupun pakai cara metodenya yang sama. Ya, tapi objeknya yang berbeda. Misalkan dari Pak Victor mau bikin jurnal berdasarkan sistem yang ada di pekerjaannya atau misalkan bagian manajemennya ataupun yang lainnya itu bisa banget karena Pak Victor lebih ke manajemen sama bisnisnya kan ya. Nah, itu bisa banget Pak Victor. Jadi berusaha sih kaitkan dengan apa yang kalian udah lagi jalanin. Misalkan kayak Opung juga lagi di bagian CNC, RE, kayak gitu. Nah, itu boleh ke cari jurnal yang berkaitan dengan CNC-nya atau berkaitan dengan renewable energy-nya gitu. Misalnya yang sama mau bagian kayak startup-planner ya berarti nanti masuk ke jurnal Sabda kayak gitu ya. Oke, sampai sini paham apa kecepatan? Paham ya? Oke. Jadi, yang belum mengerti untuk kayak assignment tentang mengenai jurnalnya, itu bisa sharing sama tim yang Pandawan, berarti kayak ada Ale, ada Sela, sama Sausan. Oke? Jadi pepet terus. Misalnya udah berlangsungan ya di WAG BISDI, kayak gimana. Nah, kalian bisa ikutin juga. Dunia itu sebelum war 3. Hah? Jadi activity nilainya juga kelihatan dari WAG ya. Kamu kan pasti ngeliatin WAG, oh ini rajin, oh ini lagi buat jurnalnya. Oh ini lagi activity SM kayak gitu. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo Mbak Nuke, Oh pagi. iya, pagi Pak Mau Victor. nanya, jadi jurnalnya satu jurnal ya, bukan untuk satu jurnal untuk satu mata kuliah, enggak ya? Enggak, mabok nanti Pak. Oh, oke. Oke, Iya, jadi Pak.
Jadi pembagiannya itu paling gini, nanti satu mahasiswa satu jurnal itu akan dibagi-bagi assignment-nya. Misalkan di kelasnya Mamoy nanti kerjain abstrak sama pendahuluan. Nanti kelasnya Kahap bagian metode sama hasil pembahasan. Nanti kelas yang lainnya kesimpulan. Terus nanti ada daftar pustaka sama submit. Paling kayak gitu Pak Victor. Dibagi-bagi partnya jadi Terima biar kasih. nggak gitu mabuk. Wow, Jai sepertinya masih di rumah ya, nggak ke kampus. Ya bentar Baik. Kak. Bentar Baru sampai ini berapa Jais? Oke. mau berangkat. Astagfirullah. Oke, perihal kelas kan kemarin Mama udah sounding ya untuk yang Zoom maupun yang onsite akan dipertimbangkan. Itu pun berkaitan dengan nilai kalian. Jadi yang selalu Zoom, maksudnya ini yang kecuali PK2 ya. Berarti PK2 kalau misalkan emang sering datang ke sini itu juga pasti nilainya lebih up dibanding yang selalu Zoom kayak gitu. Jadi yang selalu online Zoom itu akan diinfokan ke Kaprodi bahwa maksudnya kan kalian reguler ya, harusnya kan masuk ke kelas. Tapi di sini absen tetap dijalankan, tapi kalian mesti tahu apa ya? Kayak tahu diri juga lah. Kalian kan harusnya onsite ya di kelas, tapi online Zoom. Jadi paling nggak pertimbangan balik lagi ke nilai, ke sikap kalian juga. Kayak sekarang Jais masih di rumah. Ya bayangkan udah 8:30. Mantap. Kemudian kalau perihal jurnal, misalkan kalian ada bingung, bisa langsung sharing. Misalkan ke Ale belum nembus nih, masih bingung. Ke Kanuke boleh, ke yang Fitri lainnya boleh kayak Kahap atau misalkan Kanin, kayak gitu. Mamoy pun juga boleh. Ya misalkan kalian nggak enak misalnya sama Kanuke, maksudnya nyamannya sama Mamoy ya silakan aja. Oke? Nah, besok adalah hari besar dari tim Aimi. Udah pada daftar belum, Regis? Udah semua ya? Oke. Jadi harapannya besok semua bisa hadir di sini. Oke, jangan ada yang online, oke? Kemudian ada assignment. Ya, assignment tentang Ray Summit 8. Kalian bisa ikutin diseminasinya, kemudian kalian buat cerminnya. Paling enggak kalian mesti ada hal yang bisa diambil hikmahnya. Hikmahnya misalnya apa, kalian besok ada Amarzoni, tahu kan Amarzoni? Artis? Ya, ya. Iya, tapi Amarzoni kayak sepertinya online, tapi ada yang offline di sini ya. Jadi paling enggak dari startup yang dihadirkan besok kan ada banyak ya. Nah, itu bisa munculin ide-ide baru untuk kalian, ya kan? Hah? Di mana? Di sini sih kayaknya, di sini. Ya, sama yang di online juga. Jadi kalau misalnya PK2 besok lagi free, bisa besok hadir ke sini, oke? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oh, ini perihal UTS. Kemarin kalau nggak salah ada yang nggak bisa diinput, Amel ya, belum UTS ya? Udah susulan belum? Kenapa? Ya udah itu silakan diproses. Soalnya kalau itu nggak diproses, nggak diinput nilai, nanti kamu nggak bisa lulus di mata kuliah itu. Ya, sama siapa lagi ya? Kemarin ada yang nggak UTS? Jihad ya? Sebentar deh. Mil, siapa yang nggak UTS? Coba deh, yang merah kalau nggak salah kemarin. Cek. Sama yang punya Sabda deh, yang kelasnya Bapak. Oke, kalau misalnya yang belum UTS silakan diurus ya. Karena jangan sampai pas lagi mau UAS malah mau UTS. Kan gak lucu ya, Mel ya. Jadi paling nggak dunya 1 minggu ini silakan diproses ke Kaprodi dan lainnya paling enggak untuk bisa UTS. Paling enggak nanti kerjain kan udah ya, tinggal di open untuk ke submit gitu ya. Nah, sampai proses hal itu ya, diupdate status terus ya kalau udah ke Kaprodi dan lain-lain, oke? Ya. Kalian UTS semua aman kan ya? Nilai udah keluar semua kan? Udah lihat di Penplus? Hah? Iya, kok di Penplus.
Iya di portal. Ada ya? Iya, forget. Itu yang lama. Oke, jadi lebih semangat lagi ya. Untuk UASnya kalian pasti bisa lebih up dibanding UTS yang sekarang. Oke? Tadi kan aku udah sampein belum sih? Pertemuan dari sini sampai akhir mama yang isi kelas. Belum ya? Oke. Guys, jadi minggu ini sampai seterusnya, berarti sampai minggu akhir lah ya, sampai 10 UAS, itu yang ngisi kelas Mamoy. Oke, jadi kalian berusaha masuk kelas terus, maksudnya jangan sampai telat ya, paling nggak maksimal di 8:30 kalian udah standby di sini. Ya, harusnya kan kelas sebenarnya jam 8 kan. Tuh, Kak, kalau misalnya ada gestar itu jam 9. Oke, berarti maksimal banget jam 8:30 kalian udah mesti di sini lah ya. Jam 8 udah standby kayak gitu. Iya, ngantuk ya Maria, begadang. Nonton bola ya? Oh, oke. Kemudian untuk nilai TM ya, berarti kayak tugas mandiri. Jadi kan kalian ada nilai tugas mandiri, UTS sama UAS. Untuk yang tugas mandiri, paling nggak assignment yang udah di give, di I do, itu kalian kerjain. Kayak kemarin salah satu contohnya pas lagi kan mau submit nilai adalah kalian punya TM itu banyak yang nggak dikerjain. Jadi nilainya tuh di bawah 50. Ya, itu udah udah jadi nilai yang disapit itu udah diakumulasiin sama SC. Ya, jadi paling enggak TM-nya Rifanka deh kalau nggak salah nih. Assignment-nya pada nggak banyak dikerjain, di submit. Amel juga. Ya. Iya, beberapa pesan coba kelas Bapak. Jadi jangan cuma fokus ke kelas Bapak, berarti kelas-kelas yang lainnya mesti disubmit. Terus kalau nggak salah ada Alfi apa siapa ya namanya yang absen atas gitu. Ya, coba bentar ya, nih kan ke cek dulu. Hah? Bisa. Oh, ya, ini lagi dibuka dulu. Jadi kalau mau nilai itu bingung, mau nilai yang disapit, TM-nya apa? Orang kalian nggak ngerjain tugas, kan? Mil, punten ini mode share screen. Udah ya? Oke, nih ya dari atas. Oke. Nih, Hikmal, kuis pertemuan 1 nggak disubmit. Nih. Ini kuis pertemuan 1 tugas kan? Oh salah, maaf di sini. Salah. Terus. Salah. Oh, di share screen bentar ya. Nih ya. Tuh, assignment 3. Hikmal. Terus
Ini assignment berapa sih ini? 7. Ya tuh, pada belum dikerjain. Arik juga, assignment 3. Jihad. Alfri 1. Ini Epsa enggak. Syasya ada nggak Syasyanya? Nggak ada ya. Ini Aska. Kurang 2 assignment lagi yang belum submit. Nah ini Mel, mau lihat gak Mel? Tuh 2, 3, 4. Yang belum disubmit Mel. Iya. Assignment 3 udah. Oke, berarti ini belum di-grade. Oke, bentar. Berarti jangan lihat dari sini. Ini bisa nggak ya? Oke. Oke. Nanti kan ke share lagi aja listnya yang terupdate ya, yang belum ngerjain kuis-kuisnya, misalnya dari pertemuan 1 sampai pertemuan yang terakhir di GIF, ada namanya, silakan kalian submit lagi. Ya, walaupun dunia udah super duper jauh ya kan. Paling nggak kalian sambil lihat di IDU-nya ya, untuk tugas assignment-nya. Bukan yang list sebelumnya. Hah? Nilai? Iya, belum di ini. Ini belum Iya, belum dinilai berarti ini. Oh, udah sampai assignment 7. Udah. Gitu doang. Oke. Mila tolong ya Mil, di list yang belum ngerjain assignment. Oke, sampai sini ada yang mau di-sharing dulu area mata kuliahnya, atau misalkan kalian ada mau sharing bisnis apa? Jangan sharing sama pacar aja kan, aku nggak tahu. Yang terlihat galau di sini. Ntar lagi ada problem sama doinya lagi. Yuk, siapa yang menanya yuk? Allah, mepet banget. Yes. Apa? Apa? Yang bikin akun Livin Mandiri. Livin Mandiri. Oh, kalau nggak bisa, ya udah nggak usah. Tapi paling nggak cermin kalian ikutin apa tuh? Sharing santainya aja. Ya, besok jangan telat ya guys. Jam 8. Iya, semua di BO ya. Mana aula? Masa? Coba bentar. Rius di aula.
Oke, ada lagi yang mau ditanyain, guys? Atau yang mau di-sharing? Ya, sambil share screen. Share screen-nya kelihatan kan ya? Oke guys, di sini kan aku mau sharing aja ya mengenai pertemuan 12 mengenai digital culture. Ya, kita sambil sharing-sharing aja ya. Nah, kan aku juga sambil belajar kok, tenang aja. Nah, jadi di sini sebenarnya ada omongan yang lebih ke langsung ke notice gitu. Menurut kalian dari bagian ini, yang langsung ke notice bagian apa? Hah? Silicon Valley-nya. Terus yang lain? Hah? Ingat film startup. Oke. Kemudian selain Silicon Valley-nya kalian autofokusnya kemana nih? Misalnya salah fokusnya. Yang kalian ke notice kemana? Enggak, ke programming. Mana? Oh, ke Pak Victor, ngakak. Undang-undang ada Pak Victor ya di Zoom. Ini soalnya pasti mukanya lagi ada Pak Victor deh tuh, ya kan? Bener. Ya udah, nggak apa-apa lah. Oke, jadi kalau di bagian slide ini, di setiap bisnis ya, itu pasti ada secret sauce-nya kan ya? Kayak secret sauce itu apa? Secret sauce itu apa? Ayo. Saus bumbu. Apa? Apa? Iya, bumbu rahasia. Bumbu rahasianya itu kayak gimana sih? Ada yang bisa coba ungkapin bumbu rahasia atau secret sauce di setiap bisnis itu kayak gimana? Gimana? Iya, kenapa, Con? Oh, ya hilang ngakak. Kenapa? Iya, betul. Itu betul.
Oke, yang bisa paling nggak sharing tentang secret sauce berdasarkan pengalaman kalian yang kalian tahu. Secret sauce itu apa sih? Selain bumbu dapur ya. Bumbu dapur, bumbu rahasia emang iya sih artinya itu. Tapi maksud dari situ di bagian bisnis seperti apa? Oke, di balik layar kayak gitu. Oke, rahasia di setiap bisnisnya. Menurut kalian, kalau secret sauce itu mesti orang lain tahu gak sih? Ya kan, siapa tahu kok saking baiknya gitu kan, bumbu dapur. Nah, menurut kalian kalau misalkan berdasarkan kayak pengalaman nih, pasti kan ada yang kerja kayak di KFC. KFC pasti tahu dong bumbu dapurnya. Ya, terus nah, menurut kalian, pendapat kalian tentang job seperti itu gimana? Ya, misalkan misalnya Yansa nih kerja di KFC. Nah, dia udah tahu nih bumbu-bumbunya ada apa aja, pasti kayak gitu tahu kan. Nah, tiba-tiba kemudian dia keluar buka tuh fried chicken Yansa. Ya kan? Nah, menurut kalian dari hal kejadian seperti itu pendapatnya seperti apa? Ya. Bisa menjaga rahasia yang berada di oh, tidak juga. Nah, kalau udah ya. Tapi misalkan dia tidak menggunakan nama tersebut, pasti nggak jadi masalah dong. Nah, nggak mungkin kan KFC-nya survei satu-satu fried chicken rasa punya gue nih. Ya. Ya, kalau gitu sih lebih ke resiko ya, berarti setiap perusahaan kalau bisa memperkerjakan, apalagi yang resep-resep kayak gitu, kalau misalnya yang ditiru ya udah gitu kan. Jadi kenapa? Temen kayak gitu kerja di mana, Yansa? Kerjanya di mana dulu nih? Hah? Resto. Oke. Mirip dong berarti. Sangat mirip ya berarti ya. Soalnya di TikTok itu kan aku juga pernah lihat dulu chefnya ada di Resto Bintang 5. Dia buka untuk di jalanan kayak gitu. Ya, dan rasanya katanya sama kayak gitu-gitu. Lebih kayak ke sushi gitu. Jadi nah, terus kalau misalkan sebenarnya kalau yang punya catering kayak gitu-gitu kan ada bumbu rahasia keluarga ya, entah itu sausnya dicampur apa kayak gitu. Nah, ini juga berarti salah satu poin penting juga di setiap bisnis bahwa kalian punya secret sauce-nya. Nggak cuma di makanan ya, berarti kayak di bisnis pakaian misalnya kayak barang atau jasa kayak gitu kan pasti ada cara-cara bumbu rahasia dapurnya gimana caranya itu bisa sampai bisa terkenal atau viral kayak gitu kan. Iya. Iya, pasti ada. Ya, kayak gitu. Pasti nih Pak Victor juga sebagai manajer kayak gitu punya secret sauce-nya kan ya, Pak ya? Pasti Mbak Nuke. Iya. Kalau sebenarnya kalau kita bicara tentang secret sauce, kita bicara tentang kultur dari perusahaan. Nah, kultur perusahaan itu apa sih? Nah, kalau kita bicara Adidas, mereka punya namanya Just Do It. Nah, mereka selalu Nike, Kak. ya Nike, Just Do It Nike Just Do It. Ya, Nike Just Do It. Nah, jadi mereka selalu berevolusi sesuai dengan perkembangan zaman. Itu contoh Nike. Nah, ada salah satu merek hotel terkenal namanya Marriott. Mereka mempunyai secret sauce-nya adalah put people first. Jadi bagaimana karyawan itu dianggap sebagai aset.
Nah, di seluruh dunia di brandnya mereka selalu mendahulukan karyawannya dulu sebagai aset dari suatu perusahaan. Ya, itu kalau di Pak Victor sendiri, kalau tadi kan yang hotel yang lain, kalau di Pak Victor gimana? Kalau di tempat saya lebih adalah mengangkat tentang cultural. Jadi bagaimana kultural dari suatu daerah itu bisa go internasional. Jadi saya mengangkat budaya Baduy dan Peranakan. Jadi bagaimana menggabungkan dua kultur yang ada di Banten. Tangerang itu terkenal peranakannya, kemudian Banten itu terkenal dengan Baduynya dan bisa go internasional. Seperti Mantap. itu. Nah, itu secret sauce dari episode hotel ya yang di tempatnya Pak Victor. Kayak sebenarnya PC juga kan ada secret sauce-nya ya, misalnya kayak non MSG atau yang apapun ininya healthy food gitu-gitu lah ya. Ya, itu kayak gitu. Jadi lebih ke kenapa? Secret menu. Oh, iya. Ya gitu lebih ke culture-nya. Oke, nah yang ngomongin culture-nya yang tadi sudah Pak Victor sharing juga bahwa kalau di episode mau ke arah Bantennya seperti apa, berarti bawa ngangkat Baduy kayak gitu sampai ke go internasional. Nah, di sini ada seperti kayak workflow-nya di digital culture-nya, di sini ada kolaborasi juga. Terus ada bagian dari mobile berarti lebih ke teknologinya ya. Kemudian continual learning and innovation, berarti mesti ada kelanjutan bagaimana itu kita bisa terus belajar sama ada inovasi-inovasi baru untuk menciptakan digital culture-nya. Nah, kalau cross disiplin atau continuous skill, kalian ada bisa jelasin nggak? Coba di part masing-masing part sini satu-satu ada yang mau coba jelasin berdasarkan yang kalian tahu aja, berdasarkan pengalaman kalian yang kalian pahami, berdasarkan translatannya boleh. Coba kalau misalkan cross disiplin atau continually reskill. Buset, langsung nih. Nih. Lain dari Zoom juga boleh bisa sharing ke teman-teman yang lain. Gimana Yansa? Nggak bisa bahasa Izin menjawab, Mbak. Yang Oh cross iya boleh Pak. disiplin. Kalau cross disiplin atau risky adalah kita itu tidak boleh puas terhadap satu disiplin ilmu. Jadi kita harus crossing terhadap another skill. Jadi skill itu nggak bisa cuma satu bidang saja, karena kita bicara digital itu sangat luas sekali untuk bicara tentang skill. Jadi kita harus selalu meng-up to date our skill atau disiplin kita. Demikian sih kira-kira bahasa sederhananya. Mantap. Betul, itu dia yang dimaksud. Jadi kayak keluar dari zona nyaman ya, kita nggak boleh nyaman di satu tempat aja. Karena kalau misalnya di satu tempat aja kita nggak berkembang, balik lagi itu nyambung ke inovasinya. Jadi kalau kita di situ aja nggak ada inovasi-inovasi baru. Habis itu kan kita sih ketergantungan juga ya sama bidang-bidang yang lain itu saling terkoneksi kayak gitu. Thank you Pak Victor, SC buat Pak Victor. Sip. Lanjut, strategically, adaptive, dan agile. Siapa yang paham nih tentang agile? Atau strateginya? Siapa yang bisa sharing perihal poin yang bawah ini? Con. Nggak mau yang itu. Oke. Yang bawah, siapa yang mau sharing? Atau dari Tugo Robot? Ya Nova, kenapa Nova ngantuk Nova? Oh enggak, tuh. Yang nangis. Oke, mengenai strategi ini paling enggak kita harus beradaptasi ya sama strategi yang baru atau lebih ke agile. Jadi agile ini salah satu metode juga
yang sering ada di jurnal sebenarnya. Yang sering juga dipakai biasanya untuk bagian development. Jadi agile itu berkelanjutan. Oke, kan search ya sini aja. Nah, dia itu pengembangan dari waterfall sebenarnya. Waterfall terjun ke bawah ya. Kalau itu lebih ke di sini lebih ke sistematiknya adalah kalau ada backlog itu nanti ada satu list kita mau ngapain aja nih kayak gitu. Kalau kalau kayak nah, kurang lebih gitu. Nah, setelah dari backlog-nya itu list apa aja kita analisisnya apa sih, ada masalah apa, terus apa yang mau kita capai, inovasi apa kayak gitu. Lanjut ke bagian define kayak lebih ke pengembangannya itu apa ya, untuk memecahkan masalahnya, ngedefine-nya itu kayak gimana dari masalahnya itu. Kemudian ngedesain bahwa masalah itu harus diselesaikan dengan seperti apa. Berarti kita harus desainnya nih, kayak gitu. Langsung ke testing dan deploy. Kalau ini kan secara sistematis ya, berkelanjutan juga sebenarnya kalau agile itu. Kalau misalnya dari deploy-nya ada problem lagi ya kita nge-backlog lagi, nge-testing lagi kayak gitu. Ngelis apa yang masih jadi permasalahan gitu. Kurang lebih sama kayak waterfall cuma dia ke bawah. Kalau misalnya deploy kan bisa lagi ke bagian backlog-nya kayak gitu. Oke, lanjut ke bagian Highland Network. Siapa yang mau jelasin tadi katanya Oncon. Oke. Kalau ini bagian Con. Ragu banget tadi itu main ngangkat. Kalau kita mau mulai itu kita harus punya network yang luas, relasi yang luas di sekitar masyarakatnya biar bisa mencapainya apa yang kita apa yang kita mau jalani gitu kan. Misalkan kita mau bikin suatu usaha bakery gitu kan, kue gitu. Nah itu networknya kan udah cuma maksudnya bukan lain misalkan ada tempatnya terus juga bahan-bahannya gitu kan, kita jadi nambah relasi, nambah tahu nih maksudnya oh ini beli barang di sini lebih murah, di situ lebih murah dibanding ini gitu. Jadinya buat tapi dalam digital itu berguna gitu kalau gitu. Oke, good job. SC buat Con ya. Oke, kurang lebih yang Con udah jelasin seperti itu. Selain untuk network yang bagian bahan itu lebih ke bahan baku kan ya. Kalau untuk kayak pemasaran atau kayak event-event itu juga sangat bermanfaat. Berarti salah satu contohnya kemarin event SM kan ya. SM ada koneksi ke JNY. Jadi mami-mami JNY sama anak-anak yang di bagian JNY School itu tahu nih SM. Berarti itu ada koneksi antara SM dengan JNY. Nanti ada koneksi lagi misalnya SM dengan yang sekolah lainnya kayak gitu atau ada event-event konser-konser apa kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Good job. Lanjut ke reward intelligence dan risk taking. Ayo. Searching Google juga nggak apa-apa menurut pemahaman kalian apa? Oh ya. Oke, and then contohnya apa Maria? Oke, gitu. Jadi kita harus berani ambil salah apapun resikonya, tapi jangan asal main ngambil keputusan juga lah ya. Tapi harus tetap mikirin resikonya high atau low kayak gitu. Kalau misalkan emang lebih ke high karena bagian kayak uang atau misalnya berarti lebih ke burn money ya. Pasti setiap usaha itu ada burn money-nya juga. Itu berarti something yang good. Goodnya apa? Biar orang-orang tahu dulu nih produknya seperti ini. Kayak gitu. Oke, SC buat Maria. Lanjut ke passionate. Wah, si Eti duluan. Mohon maaf nih. Ini kayaknya paling gampang sih. Nggak usah dikasih.
Terus nah, Jangan pantang menyerah. ke notice nggak PC SM, Cai? Ke notice? Nah, jadi nggak mungkin lah kayak leader itu nggak semangat kalau maksudnya leader nggak mungkin nggak semangat kalau nggak dia jadi leader. Ya, iya kan? Nah, berarti Pak Victor ini orang yang semangat nih, makanya bisa jadi leader. Ya, ya nggak? Ya Pak Victor ya? Siap. Kayak gitu. Jadi paling nggak di culture ya kita juga mesti tanemin kalau misalnya kita mau jadi leader, kita harus jadi lebih semangat. Ya, yang ngantuk bisa cuci muka dulu ya, saudara-saudara. Oke. Jadi misalnya Yansa mau buka usaha, mau buka pancake, kan be leader ya. Dia yang mau buka berarti dia harus lebih semangat. Jangan mamuanya yang lebih semangat atau kanukannya yang lebih semangat. Harus diri kalian yang lebih semangat kalau kalian yang mau buka usaha, paling enggak kayak gitu. Oke, SC buat Nesti. Coba lanjut lagi ke kolaboratif workflow-nya. Oke, Mel. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin di suatu bisnis itu kita melakukan kolaboratif workflow ini, atau bisa disebut juga alur kerja yang kolaboratif. Jadi ketika kita punya macam karyawan yang bisa bantu bisnis kita nggak bisa berdiri sendiri, kita harus kolaborasi dengan ide-ide yang dipunya oleh karyawan-karyawan kita, sehingga kita bisa mengevaluasi plus minus dari bisnis kita itu dengan ya kolaborasi dari si A, si B, si C, jadinya kayak digabungin jadi kita gitu. Oke, good. Ya, kurang lebih kayak gitu. Berarti kita contoh kecilnya aja lah ya. Kita yang sekitar di sini. Berarti kalau dari penjelasan Amel, berarti kayak SM. SM udah ada anggotanya, ada Maria. Sama siapa lagi? Hah? Oh, sama Amel. Amel juga SM? Oh, lagi mau coba. Ya, berarti misalnya kayak gitu. Nah, dari bertiga kalian nih, ya udah. Ciptain deh ide-ide barunya, misalnya SM mau dipakein apa, ada kupingnya dikasih bandol bagaimana ya kan, itu jadi inovasi baru, entah itu dari packaging atau dari rasa atau dari yang lainnya. Itu merupakan kolaborasi dari kalian punya circle juga ya, kayak gitu. Nah, dari PC gimana kolaborasinya, inovasi yang diciptainnya apa, kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, yang mobile ada dua lagi, mobile and last ada continual learning and innovation. Coba yang mobile. Riansa atau Rifanka atau Aska, Rehan. Ini si Dau diem aja dah. Kalem-kalem aja masih Arik nih. Kayaknya Arik mesti presentasi lagi deh biar semangat deh. Ya sharing lagi deh. Oke, dari yang mobile. Atau yang continual learning and innovation? Yang mana continual? Oke. Kalau menurut itu continual learning and innovation itu sama aja kalau maksudnya yang hampir sama dengan yang lain. Jadi mengupgrade dari bisnis yang ada, misalnya kayak contoh ada IDU 4.0 kan. Nah, kita harus ada inovasi, ada masalah pasti kita berinovasi jadi 2.0 gitu kan. Oke. Kayak gitu ya. Oke. Kalau dalam bidang bisnis contohnya seperti apa? Bidang bisnis contoh mungkin dulu kopi chai nggak ada yang rasa signature gitu kan. Sekarang jadi ada signature gitu kan, mungkin dulu original doang gitu. Oh ya, oke. Tuh. Good. Oke, kurang lebih dari digital culture udah kita sharing bersama ya. Berarti semua masing-masing udah tambahin opini, dan kurang lebih digital culture yang lagi dijalanin misalnya di setiap bisnis kayak gini ya, pasti ada poin-poin ininya kayak gitu. Berarti misalnya dari kalian yang mau punya bisnis, paling nggak checklistannya ada di sini. Kalian coba checklist kolaborasinya udah ada belum, bagian mobile-nya udah ada belum,
content learning atau inovasinya udah ada belum? Sampai ke passion. Paling enggak kalian mesti passion dulu ya. Kalau mau usaha pasti passion sesuai passion kalian kan ya. Kayak gitu, nggak mungkin karena terpaksa gara-gara kamu kesuruh ya saya buka toko baju, kan nggak mungkin karena nggak passion kayak gitu ya. Betul. Oke, kalau misalnya self organizing kan nggak mungkin kalian kerja sendiri ya, pasti ada koneksi-koneksi yang tadi udah di bagian sih, lebih ke network ya kayak gitu. Pak Victor nggak mungkin juga nih sendiri, pasti punya koneksi yang lainnya, misalnya di hotel A, hotel B, sampai hotel yang di Sabang sampai Merauke itu ke network yang Pak Victor kan ya Pak ya. Kayak gitu. Kalau ini lebih ke nilai dari culture-nya, berarti ada customer, outcome, aggressive, innovation, sampai ke reward. Berarti bagian dari culture ini pasti kalian akan ada manfaat atau nilai dari digital culture-nya kayak gini. Oke? Habis. Oke, untuk kelas hari ini tadinya mau ada mami tapi berarti mamanya lagi berhalangan hadir, jadi Kanuka isi sharing-sharing dikit ya sama kalian berdasarkan pengalaman juga bisnis yang ada di sini. Berarti PCSM Chai, walaupun Kanuka nggak terjun langsung, paling nggak ada sharing-sharing yang pernah dirasain dulu kayak gimana. Berarti dari digital culture-nya yang dari bawah sampai naik itu poin-poin itu yang emang bermanfaat untuk kalian punya bisnis nanti. Oke? Kemudian kalau misal kalian ada mau punya bisnis tapi misal bingung, bisa sharing. Yang saya nih mandro cuma ide doang tapi belum do it. Udah, pancake-nya udah. Oke, udah riset. Jadi problem nih. Nek, hah? Teflon. Teflonnya kenal. Teflon banyak loh. Oke, jadi kata Nike mah just do it ya guys. Kalau nggak di do it nggak akan jadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi sebelum Kano ke closing? Nope. Kenapa bisa berubah? Oke. Dari pertanyaan Nova ada yang mau menjawab dulu gak? Apa Nova pertanyaannya? Ya. Jadi kolaborasi karena lebih membutuhkan kolaborasi. Jadi kalau kompetisi kan kayak antara produknya bersaing. Kalau kolaborasi, kalau bersaing itu kan kayak saling tinggi-tinggian dan bisa juga saling menjatuhkan kan. Kalau kolaborasi kan dua produk yang dijadikan satu, jadi dua-duanya sama-sama bisa meningkat, sama-sama bisa terkenal gitu loh. Dan saling menguntungkan. Ya, jadi saling menguntungkan. Jadi terus mungkin orang-orang zaman sekarang berpikirnya dan sering jadi kalau bisa saling menguntungkan aja. Oke. SC lagi buat Nesti. Oke, gimana Nova? Ada mau pendapat lain? Oke, udah cukup. Ya. Sebenarnya kalau mau menjawab dari situ juga bukan pengalaman, berarti kejadian juga kayak boleh nyebut merek gak ya ntar ya? Bingung nih gue. Iya, tapi di record. Ya udah, misalkan nih kalau salah satu kalian tahu strategi Cina nggak? Kalau dulu yang pas lagi Presiden Pak Jokowi sama Pak Prabowo, ya kan mereka saingan nih. Tuh ya kan, gontok-gontokan gitu kan. Nah, sekarang jadi apa? Jadi bestie kan. Nah, itu memang salah satu strategi Cina di mana better dia kolaborasi dibanding kompetisi. Karena kalau misalnya kayak kompetisi atau misalnya gitu akan menyebabkan perang gede-gedean. Ya, kayak gitu. Jadi better kolaborasi daripada kompetisi. Kompetisi sih bagus sebenarnya untuk ningkatin inovasi. Jadi kayak terpacu inovasi kita tuh selalu meningkat kayak gitu. Tapi jangan dalam hal yang negatif lah kompetisinya. Kayak gitu. Oke?
Kalian boleh kok kompetisi. SMC itu aja kompetisi dalam hal customer-nya siapa yang terbanyak kayak gitu-gitu, bukan saling menjatuhkan ya. Kayak gitu kurang lebih. Oke? Jadi kalau di bisnis jangan sampai pikiran yang negatif-negatif lah. Ya. Oke? Ngeri ntar yang lainnya ke ini lagi. Kena faktor maksudnya. Oke. Ada pertanyaan lain? SC buat Nova. Ada yang lain? Oke, kalau misalnya nggak ada berarti kelasnya cukup sampai hari ini. Thank you for sharing. Kanuku juga banyak belajar dari kalian tentunya. Yang mau punya bisnis silakan semangat terus. Jangan mandek karena gara-gara teflon doang ya, Yansa. Kan nggak lucu. Udah sampai mana Yansa? Teflonnya nggak ketemu moy ya kan? Nggak lucu ya. Oke, jadi semangat terus sampai akhir. Jangan lupa jurnalnya ya. Mulai di sounding, mulai dikerjain ya Aska. Oke. Yang lagi kontribusi di kabinet, di RSB maupun di lainnya, semangat terus karena itu juga salah satu faktor nilai kalian karena kalian udah kontribusi di organisasi yang lainnya. Jadi semangat terus, jangan mut-mutan ya Hikmal. Dawa ini bagian desain kan ya? Iya, ya. Jadi semangat terus. Oke, thank you for sharing guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga yang di Zoom udah join, Pak Victor dan lain sebagainya, Bang Riri dan Epsa dan lainnya. Thank you. Kita foto dulu. 1, 2, 3, smile. Orang Kanuku di sini, nanti kita foto lagi. Oh, kalian ada yang join juga. Oh, ada yang di sana. Bentar. Kalau nyangsang ya? Mana sih Bisni? Oke, again ya. 1, 2, 3, smile. Bentar, belum. 1, 2, 3. Oke. Kok ini? Oh enggak, oke. Oke, kita sekarang foto di sana. Oke, ini di close ya Zoom-nya. Bye-bye. Assalamualaikum.